Indonesia pasti bisa swasembada apapun, apalagi beras. Walau ditempuh dengan biaya mahal, walau petani diberikan insentif untuk menanam, walau setiap tahun pemerintah cetak sawah jutaan hektar, walau alat mesin pertanian farm input diberikan gratis, yang penting swasembada. Jika banyak pihak yang menyatakan usaha pertanian itu untung, itu pendapat mereka, tidak masalah. Tapi pendapat pribadi saya, usaha budidaya pertanian pangan secara akumulatif adalah rugi. Saya bertegas, usaha pertanian pangan saya katakan rugi, fokusnya khususnya adalah padi. Usaha pertanian hortikultura, sayur-sayuran, buah-buahan, itu masih bisa untung. Usaha peternakan, perikanan itu pada dasarnya menguntungkan. Usaha perkebunan sangat menguntungkan. Usaha apapun terkait pertanian, seperti trading beras, usaha penggilingan padi, usaha jual beli hasil pertanian, pabrik pupuk, perusahaan pestisida, pabrik racun tikus, dan lain-lain, itu sangat-sangat untung. Sekali lagi, hal ini saya sudah pernah sampaikan melalui surat kepada Bapak Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan pejabat yang terkait dalam hal ini, namun tidak ada tanggapan. Tidak masalah. Berikut saya bahas adalah usaha budidaya padi, karena ini menyangkut stabilitas negara. Justifikasi saya menyatakan tanaman padi itu rugi adalah: satu, tidak ada petani di Indonesia yang kaya, artinya hidup mapan, hidup berlebihan, jika dengan menggantungkan 100% pendapatan dari budidaya padi. Bukan karena alasan petani gurem, petani tanam 1/4 hektar, dan bukan. Yang kedua, sesungguhnya minim jika ada generasi muda atau Gen Z atau milenial yang mau ke sawah nanam padi, kecuali kepepet saja. Bukan karena mereka malas atau takut kena lumpur, kena panas, bukan. Mereka lebih baik memilih kerja memanjat gunung, memecahkan batu, atau ikut tambang emas ilegal. Yang ketiga, sangat sulit dan langka konglomerat dan orang kaya di Indonesia mau budidaya padi. Bahkan lahan food estate yang sudah land clearing pun digunakan untuk usaha kebun sawit atau properti. Yang keempat, indikatornya, tidak ada satupun bank yang berani meminjamkan uang jika project of purpose about feasibility study-nya adalah pengajuan pinjaman budidaya tanaman padi. Dianggap tidak eligible. Kalaupun ada, tentunya dalam skema KUR, itu uang negara. Dan sangat mungkin KUR tanaman pangan itu pasti akan terjadi one prestasi atau kredit macet, non-performing loans, NPL-nya pasti tinggi. Yang kelima, sesungguhnya tidak ada perusahaan asuransi yang mau, rela, dan ikhlas mengcover jaminan budidaya padi, kecuali terpaksa dan dilindungi bisnisnya oleh pemerintah. Nah, indikator yang keenam, sesungguhnya tidak ada terobosan innovation of agriculture technology, apalagi menggunakan IoT, Internet of Things, dan lain-lain. Bahkan semua penggunaan alsintan modern oleh petani hampir seluruhnya semua inisiatif dan atas biaya pemerintah. Indikator ketujuh, sangat jarang menemui petani yang mampu beli hand traktor, transplanter, combine harvester, apalagi drone. Yang kedelapan indikatornya, petani itu hanya tersisa generasi tua, itu pun karena tidak ada pilihan lain, di depannya sawah. Yang kesembilan, sangat sedikit petani yang mampu membiayai
pemeliharaan alsintan, maintenance. Akhirnya banyak alsintan yang diberikan oleh pemerintah itu idle. Indikator yang ke-10, tidak ada, jarang, sedikit, kalaupun ada, insan pertanian, pejabat negara yang selalu menggaungkan swasembada pangan, bahwa pertanian bisnis yang menjanjikan, bisnis bisa jadi konglomerat, bisa bergaji puluhan juta. Nah, contoh saja, seperti pejabat pertanian atau kepala dinas pertanian di daerah atau pejabat pertanian se-Indonesia, apakah ada yang mau settle nanam padi untuk hari tuanya? Kalaupun ada, persentasenya sangat kecil. Itu pun ada catatan, benih, pupuk, subsidi pemerintah, pengolahan tanah, pengendalian hama penyakit, dan lain-lain menggunakan fasilitas subsidi dan fasilitas negara. Yang ada pejabat di daerah walaupun kerjanya di pertanian, itu hari tuanya atau bisnisnya kebun sawit, rumah-rumah kos, itu paling banyak. Nah, itu baru sedikit fakta, silahkan dicek akurasinya, mungkin keliru. Jadi kalau private sector tidak mau berusaha budidaya padi, berbisnis padi, hanya mengandalkan tenaga petani yang hidupnya kurang sejahtera, maka pemerintah selamanya, for a long time, harus mengendorse, memikul beban selama-lamanya dengan biaya ratusan triliun untuk sebuah komoditi yang namanya beras. Mohon maaf, apakah ini adalah bentuk politik pemerintah atas pembangunan pertanian? Mungkin dengan maksud tertentu? Oh, saya tidak paham. Artinya kewajiban pemerintah itu jadi mutlak. Kalau seperti ini, mutlaknya itu satu, selalu membiayai pembukaan lahan baru, cetak sawah sampai ke infrastruktur penunjangnya, saluran, pintu air, dan lain-lain. Anggaran biaya cetak sawah per hektar itu kisaran 35-50 juta, belum lagi biaya konsultannya, biaya pendampingan dari pegawai negeri sipil. Sementara kadang-kadang harga tanah itu di daerah itu hanya 5-10 juta per hektar. Jauh lebih mahal biaya untuk mencetak sawahnya. Yang kedua, pemerintah selalu membiayai pengadaan alat mesin pertanian seperti hand traktor, power thresher, combine harvester, excavator, drone, dan lain-lain. Dan jika rusak, dibelikan lagi. Semuanya itu petani hanya mampu beli bahan bakar saja. Jika ada kerusakan, belum mampu untuk memperbaiki. Coba saja dicek data pengadaan alat mesin yang dibiayai oleh APBN atau APBD selama 10 tahun mundur belakang. Semua kelompok tani di Indonesia seharusnya sudah mendapatkan alsintan dan sebagaimana kondisinya saat ini. Nah, itu kalau kita menghitungnya, luas lahan pertanian di Indonesia itu dibagi 20 hektar. Itu satu kelompok tani. Rata-rata kelompok tani 20 hektar. Lihat berapa jumlah hand traktornya dan lain-lain. Itu jumlah pok tani. Yang seharusnya itu tadi, kalau 25 hektar, satu kelompok, satu traktor. Nah, dihitung sudah berapa ribu traktor yang diberikan dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya pemerintah itu selalu membiayai subsidi benih, subsidi pupuk, obat-obatan, dan farm input lainnya. Nah, dengan model seperti itu, side effect, dampak buruk dan sisi lainnya, itu bermacam-macam. Satu, karena sebagian besar alsintan serta pesticide bayarnya adalah melalui pembelian bersumber uang negara, pengadaan barang dan jasa. Sementara sangat kecil kemungkinan dibeli secara free market, dibeli oleh petani. Maka apa yang disajikan di katalog LKPP layak untuk dievaluasi. Bukan berarti salah. Yang kedua, beban keuangan negara terlalu besar yang seharusnya dapat diminimalisir jika pemangku kepentingannya cerdas. Yang ketiga, jika pemerintah gegabah dan tidak berhati-hati, maka semangat swasembada dengan upaya untuk membuka lahan baru sampai jutaan hektar ditambah biaya farm input lainnya
yang secara rutin dan selalu harus ditopang anggaran pemerintah. Jika dihitung secara simultan, maka prinsip bisnisnya jauh lebih menguntungkan ketimbang harus beli beras dari luar negeri. Itu hanya risikonya tidak punya ketahanan pangan. Belum lagi kalau seperti itu muncul masalah deforestasi, dampak lingkungan, dampak hak masyarakat setempat yang terabaikan, dan lain-lain. Belum lagi kalau cetak sawahnya itu gagal. Nah, ironisnya nih, statement pejabat negara menyatakan bahwa kaum milenial berminat terjun ke bidang pertanian. Saya sangat ragu akan hal ini. Jika anak muda dikumpulkan di hotel, diberi baju kaos, diberi uang saku pertemuan 5 hari, diberi makan, difoto dengan perintah angkat tangan, yes, yes, yes. Jika hal ini klaimnya benar, kecuali kaum milenial bukan tanam padi di sawah, melainkan disuruh jual saprodi. Nah, itu benar. Jadi pendapat saya meragukan jika kondisi pertanian seperti ini diminati kaum muda, itu saya meragukan. Bukan berarti salah. Yang kedua, publikasi penggunaan teknologi canggih seperti ini dari pemerintah ya, tentang IoT, Internet of Things, drone, dan lain-lain, yang 3 tahun yang lalu seluruh provinsi itu diberikan alat tersebut, drone, dan mengklaim bahwa alat tersebut akan diaplikasikan pada pertanaman. Kalau mau jujur, apa-apa yang sudah dibeli menggunakan uang negara, silahkan ditanyakan ke Dinas Pertanian di semua provinsi. Masih adakah alat-alat itu? Apakah pernah dipakai? Itu. Yang ketiga, ekspos tanaman padi selalu ada dan sering sekali di media elektronik, media cetak, maupun media online. Pada saat panen raya, secara seremonial, para pejabat itu dengan penampilan berbaris, mengangkat jerami, menggunakan baju batik, melakukan panen raya, mendeklar bahwa panen dengan teknologi tersebut, menyatakan hasil panen 9 ton, bahkan ada yang sampai 18 ton per hektar. 18 ton. Jika benar, mengapa tidak dikembangkan? Dengan hasil panen sebesar itu, seharusnya tidak perlu cetak sawah banyak-banyak. Petani pasti sejahtera dan kaya raya. Setahu saya, tragedi panen itu hanya sekali saja. Tragis memang. Habis itu entah kemana. Bukan berarti bohong, tapi ya nggak tahu kenapa tidak dikembangkan. Kalau mau panen ini 18 ton. Yang keempat, klaim pemerintah bahwa bertahun-tahun bahkan saat pandemi COVID-19 bahwa sektor pertanianlah yang bertahan telah menyumbangkan devisa negara karena nilai ekspornya yang besar. Lihat datanya. Yang dimaksud itu adalah sawit, kopi, lada, sarang burung walet, keratum, pinang. Itu yang diekspor. Memang betul klasifikasinya dan nomenklaturnya komoditi pertanian, tapi hampir luput komoditi itu tidak tersentuh tangan pemerintah. Semua itu karena faktor B2B, murni dedikasi private sector. Yang selama ini komoditi pertanian yang menggunakan dan menghabiskan uang negara triliunan rupiah, apakah ada yang diekspor pada saat pandemi? Kalau masalah bicara klaim itu komoditi pertanian, ya iya. Syukur-syukur seorang burung walet itu masih diizinkan, karena dilarang-larang. Nah, bagi saya sama saja itu merupakan klaim yang menutupi malu. Nah, artinya selalu cerita bahwa pertanian ini ekspornya tinggi, ya, tapi nggak apa-apa lah. Dibilang benar ya benar juga gitu. Nah, yang kelima, terlebih kebijakan pemerintah atas pembayaran gaji mahasiswa yang sekarang ini sampai 10 juta, 15 juta, 20 juta untuk pendampingan. Saya dalam hal ini pesimis. Seharusnya benar-benar dipertimbangkan kebijakan ini. Hati-hati. Tapi semogalah berhati-hati tentunya dalam menyampaikannya,
ya pemerintah sudah memperhitungkan dengan baik. Mudah-mudahan saja itu terjadi. Gitu. Nah, itu sedikit contoh di atas menunjukkan sikap yang berlebihan, menggambarkan bahwa pertanian kita baik-baik saja. Faktanya komoditas pangan pokok, apa sih kita yang tidak impor? Padahal sumber daya alam cukup dan melimpah. Masalahnya hanya pengelola kurang cerdas saja. Yakinlah, semua masalah ketersediaan pangan apa saja jadi alasan, termasuk iklim yang tidak bersahabat, El Nino, sampai La Bamba. Nah, nanti timbul lagi, anggaran dipotong, timbul lagi, pupuk tidak, subsidi berkurang. Nah gitu. Yang sudah berlalu sudahlah. Saya sebagai warga negara Indonesia memberi masukan, semoga saja berguna bagi pertanian pangan khususnya di Indonesia. Yang paling tidak untuk jadi bahan pertimbangan pemerintah pengambil keputusan. Jika tidak pun ya tidak jadi masalah. Nah, pendapat dan saran saya untuk menekan kerugian yang tadi fokusnya adalah rugi. Itu satu. Pemerintah itu wajib menghitung analisis usaha tanaman pangan harus dilakukan dengan feasibility study. Untuk memperoleh financial statement, gunakan cara yang klasik saja. Dihitung hingga IRR, Internal Rate of Return, NPV, Net Present Value. Dihitung Return of Investment, ROI. Juga DF, discount factor, sehingga tujuan dapat dianalisa apa penyebab jika tidak layak itu atau rugi itu, dan dapat diambil kebijakan apa yang dapat ditekan pos-pos pengeluaran dan bagaimana mengupgrade-nya. Itu sangat mudah kok, dan pikir saya itu bermanfaat. Menghitungnya gampang kok. Mahasiswa jurusan ekonomi semester 4 saja saya yakin sudah bisa tahu, sudah bisa menghitungnya. Terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga gabah, memberikan pupuk bersubsidi, belum tentu dinyatakan visible dalam financial statement itu. Ingat, usaha pertanian itu high risk, sangat tergantung dengan faktor force major. Beda dengan perhitungan analisis usaha pembuatan keripik tempe. Saya heran, banyak Magister Economic of Agriculture yang selama ini pemerintah selalu menghitung analisa usaha tani budidaya padi atau economic calculating resultnya hanya menggunakan benefit of cost ratio atau revenue and cost ratio saja. Mohon maaf, termasuk BPS sekalipun. Menganggap perhitungan kelayakan usaha tani padi cukup dengan mewakili dengan perhitungan BC ratio. Dan itu merupakan represent portfolio turnover. Permasalahannya, jika terjadi depresiasi dan banyak variabel objek, seharusnya dilakukan weighted average. Jadi tidak semua tanaman padi itu menghasilkan, contoh nih, misalnya 10 ton, 5 ton. Ketergantungannya banyak, variabelnya banyak, depresiasinya banyak. Nah, artinya kalau cukup dengan BC ratio, wah saya nggak tahu tuh. Tapi saya pernah menghitung dengan baik. Jika pemerintah tidak mampu, tapi mungkin mampu ya, atau dianggap tidak penting menghitung feasibility study untuk budidaya padi, maka saya ilustrasikan sederhana, kas rumah tangga petani. Nah, asumsinya, ini asumsinya penting ini. Saya bilang rugi itu, ini perhitungan sederhananya, kas rumah tangga petani. Satu, luas lahan yang diolah 1 hektar. Ditanam 1 tahun 3 kali. IP-nya 3 lah artinya. Hasil panennya itu 5 ton GKG per hektar. Harga gabahnya 6.500 ketentuan sekarang. Average production cost and farm inputnya itu biayanya itu 12 juta per 1 musim tanam padi. Saya pikir kurang lebih. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 15, saya ambil tengah-tengah 12 juta biayanya. Perolehan pupuk dan benih itu harga subsidi. Petani memiliki 1 istri dan 2 anak kecil. Living cost-nya itu 3 juta per bulan. Itu ingat ya, hanya cukup untuk makan mereka saja. Tidak bisa untuk beli baju dan yang lain-lain ya. 3 juta.
Kemudian petani memiliki uang tunai sebagai modal awal sendiri itu 25 juta rupiah modal awalnya itu. Bukan kredit di bank. Jadi tidak ada kewajiban pinjaman. Dia mungkin habis jual tanah atau jual kendaraan bermotornya dapat 25 juta. Selanjutnya asumsinya petani tidak memiliki alas intan sehingga tidak ada biaya perawatan. Petani tidak ada biaya sewa lahan. Anggap itu lahan sendiri ya. Dan terakhir petani tidak memiliki kewajiban lain seperti bagi hasil untuk petani milenial yang diprogram oleh pemerintah. Artinya petani itu benar-benar tidak ada kewajiban lain. Nah, mohon disimak benar-benar hasil perhitungannya. Ini kas rumah tangga. Kalau dianggap itu adalah dimulai startingnya pada Januari, maka Januari, Februari, Maret, April dia belanja 12 juta. Dia pengeluaran uang untuk living cost-nya 12 juta. Oke. Jadi saat dia panen, dia dapat 5 ton GKG dikalikan 6.500 yaitu 32.500. Di akhir April, di 4 bulan pertama, kalau Januari tanam di akhir April, dia itu sudah punya uang 33.500.000. Lebihnya 8.500.000. Itulah profit. Nah, jika itu simultan, tahun tanam musim tanaman kedua ditanam, ketiga tanam. Maka di akhir tahun di akhir Desember dia punya uang 50.500.000. Awalnya 25 juta. Artinya profitnya selama setahun 25,5 juta, 100% lebih. Uangnya 2 kali lipat. Silahkan dipelajari, diteliti, dianalisa. Apakah perhitungan ini mendekati benar? Silahkan dikoreksi. Jika keliru atau apa, silahkanlah pemerintah menghitung berdasar keyakinan pemerintah dengan cara sederhana saja. Nah, konklusi daripada perhitungan itu, ini yang pertama, dari perhitungan kas petani tersebut itu menyatakan harus 3 kali panen selama 1 tahun tanpa kegagalan. Petani berjuang menanam padi dengan pengorbanannya biaya hidup minimum dan biaya produksi serta pendapatan itu wajib tetap. Artinya harga gabah tidak boleh berubah, harga farm input tidak boleh berubah. Nah, itu syaratnya. Namun jika petani hanya 2 kali tanam per tahun, baik itu padi atau palawija, maka untuk tanaman selanjutnya petani tidak ada modal, tidak cukup modalnya untuk usaha taninya. Artinya Januari ditanam, terus Mei tidak tanam. Nanti dia ketemu September baru tanam. Maka yang kedua dia sudah habis uangnya. Kecuali petani kerja serabutan. Namun jika 3 kali berhasil dan pertanaman yang keempat gagal, kena serang hama, kebanjiran, atau apapun penyebabnya force major itu, maka ke petani itu kembali miskin semiskin-miskinnya sebagai seorang petani. Habis dia. Tuh. Artinya besar resiko menjadi petani. Tidak akan mampu bayar cicilan, tidak akan mampu bayar perawatan mesin pertanian, apalagi hasilnya dibagi untuk orang lain. Saya siap berdialog, saya cukup sendiri aja. Kalian berapa orang pun saya sanggup, saya siap, asal tidak untuk saling menjelekkan. Ini semua countable. Nah, maksudnya risiko itulah yang harus dihilangkan supaya petani tidak rugi. Jika kemudian harus dikurangi biaya counterpart profesional yang disebut kaum milenial seperti program pemerintah yang akan menggaji kaum milenial, maka itu akan diperhitungkan kembali. Nah, sebagai contoh ya, program pemerintah yang saya adopt, mungkin ini keliru, tapi yang diupload yang saya baca seperti ini.
Luas lahan per kelompok 200 hektar. Diurus oleh sarjana milenial sebanyak 15 orang. Dengan gaji masing-masing 15 per bulan atau 20 juta per bulan. Saya asumsikan 15 juta saja. Maka untuk satu musim tanam 4 bulan itu membutuhkan uang untuk membayar gaji itu 15 orang kali 15 juta per bulan dikalikan 4 bulan sama dengan 900 juta. Atau 225 juta per bulan. Keseluruhan pembayaran gaji itu dibebani dari usaha budidaya seluas 200 hektar. Artinya beban per hektar itu adalah 900 juta dibagi 200 hektar. Sama dengan 4,5 juta per musim tanam. Atau 1,5 juta per bulan per hektar. Artinya petani tadi sudahlah dia ngirit-ngirit, dia harus bayar petani miliar 1,5 juta per bulan. Ya mampu lah petani. Pak Menteri yang bayar nanti, Presiden kan. Sedangkan margin usaha budidaya padi itu jika tidak terjadi risiko kegagalan ini, per hektarnya 8,5 juta. Itu menurut perhitungan saya, koreksi kalau salah. Jika dikurangi 4,5 juta, apakah mungkin? Itu menurut saya. Tentunya berbeda dengan perhitungan pejabat yang kewenangannya lebih tinggi. Nah, saran saya, buat perhitungan yang sesuai untuk kepentingan pengambil keputusan. Faktor apa sih yang bisa menyebabkan petani untung? Apakah menekan biaya pupuk dengan pola subsidi itu, atau harga jual gabah dinaikkan, atau dengan cara-cara lainnya gitu. Yang kedua nih, dukungan kebijakan pembiayaan perbankan. Untuk permodalan itu diperlukan dukungan modal dalam skema perbankan yang benar-benar berpihak kepada petani atau pengusaha budidaya padi. Dari 3 atau 4 tahun yang lalu sudah saya katakan bahwa skim kur untuk tanaman padi palawija kemungkinan besar terjadi gagal bayar. Jangankan bunganya yang kecil, tak berbunga sekalipun resiko petani itu gagal bayar itu sangat tinggi. Bukan karena petani itu punya bad habit yang jelek, tapi karena kondisi yang tidak ada uang mereka untuk bayar. Satu-satunya saya bahas, maka untuk format dukungan finansial yaitu pemberian modal dari pihak perbankan khusus untuk budaya pertanian. Saran saya untuk perbankan ini, bank itu wajib memberikan grace period selama 4 bulan pertama, tanpa cicilan, tanpa sedikit pun pembayaran. Kemudian pada bulan berikutnya, semakin mendekati akhir tenor, cicilan itu boleh dinaikkan dan akumulasi total perhitungannya tetap sama dengan perhitungan konvensional. Misalnya bank pemerintah nih, misalnya bank dan pemerintah dalam hal ini tidak akan dirugikan lah gitu. Yaitu berapa rupiah berapa rupiah pihak bank itu mendapatkan profit dalam hal ini. Misalnya bunganya terhitung 7% atau 5%. Tetapi hitungannya sama gitu. Terlebih skema kur itu seharusnya pemerintah punya kuasa dan berperan dalam ini, kan uang pemerintah. Artinya bank itu biasanya nih kur, kalau dikredit 2 tahun, cicilan misal 1 juta, itu dipotong dulu 2 juta. Per bulan izin, kolaps. Pertanian dikecualikan lah. Baik semuanya, diberikan grace period. Musim tanamnya 4 bulan dikasih kemudahan. Tapi berikutnya bayar gitu. Ya. Yang ketiga ini, tersedianya faktor utama budidaya. Seru nih. Jika ingin berhasil, untuk urusan makhluk hidup itu hanya 2 hal utama, yaitu benih dan pupuk. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau ingin sapi itu besar dan gemuk, maka piaralah anakan sapi limusin dengan makanan yang dibutuhkan sesuai. Tidak akan bisa gemuk dan besar jika melihara sapi Bali, walau dengan pakan super. Begitu juga sapi limusin tidak akan bisa besar jika pakannya rumput ilalang. Sapi Bali dikasih makanan yang super tidak akan bisa. Limusin dikasih pupuk yang makan yang rumput ilalang juga tidak bisa gemuk. Artinya benih dan pupuk itu utama. Untuk urusan makhluk hidup, yang lain itu pelengkap dan semuanya dapat dimanipulasi dan di-upgrade dan dapat dimanipulasi, dapat diakal-akalin. Makanya jangan heran jika wortel, kentang, daun sop
dan lain di negara lain itu besar-besar sehingga produktivitasnya tinggi. Permasalahan ini banyak benar permasalahannya kan. Jika direview hasil riset Litbang, dulu Litbang sekarang BRIN dalam kurun 10 tahun tentang benih varietas unggul yang dirilis itu jumlahnya ratusan. Dari Impara, Impari, Mekongga, banyak macam semua. Tapi jika petani diberikan varietas yang lama IR64, suka petani. Yang ironisnya nih, setiap pejabat di negara ini melakukan panen raya. Tadi saya katakan, publikasi yang justru dihitung BPS bahwa rata-rata panen itu 6 ton per hektar. Bayangkan, kalau sudah pejabat panen itu tetap hitungannya 6 ton lebih, 12 ton, 10 ton, 18 ton. Gila lah, hebat bener. Itu kan sebenarnya sudah luar biasa. Jadi pertanyaan, mengapa tidak dikembangkan? Kalau itu cuma basa-basi, janganlah. Tidak perlu tipu-tipu. Ada dua. Benar, kalau benar kenapa tidak dikembangkan? Karena tidak pernah muncul lagi. Apakah itu bohong? Gitu. Nah, jika direview hasil riset Litbang dalam kurun 10 tahun, pupuk yang diteliti hanya seputar penggunaan dosis, coba aja lihat, N-P2O5 K2O, unsur pembenah tanah, jarak tanam legowo, itu dibilang meningkatkan produksi sekian persen. Aduh, mohon maaf, gimana mau maju? Apa artinya transplanter? Kalau jajar legowo itu sudah meningkatkan 30%, terus sebagai transplanter? Apakah hanya itu makanan tanaman tuh? Di luar itu sudah menggunakan hormon gibberellin, auksin, sitokinin, benih yang unggul, besar-besar semua, produktivitasnya tinggi. Kita hanya masih berkutat di pupuk konvensional. Dosis pupuk N, dosis pupuk P25, aduh, betul sih. Tapi berkembanglah, mengimprove. Nah, yang ketiga, diperburuk kebijakan pemerintah dalam izin penggunaan atau penanaman benih dari luar. Peraturan introduksi mewajibkan syarat yang terlalu bertele-tele untuk dapat diizinkan ditanam di Indonesia varietas dari luar negeri. Dengan alasan yang bagi saya berlebihan. Silahkan baca aturan tersebut. Proteksi terhadap tertularnya inang sumber penyakit. Boleh, tapi ada warasnya juga lah. Kalau sudah tidak bisa memproduksi benih, masih kita hadapi dengan peraturan. Benih mana yang dari luar yang unggul itu bisa ditanam Indonesia? Ada masalah, dipidanakan. Nah itu. Akhirnya nih, pengrajin tahu tempe terpaksa menggunakan kedelai impor dari USA, dari Amerika. Pengrajin tauge, kecambah, terpaksa menggunakan kacang hijau impor dari Afrika. Semuanya kan jadi lucu. Lucu itu sebenarnya itu mau marah aja sebenarnya kan. Nggak bisakah barang-barang itu ditanam di Indonesia? Coba cek saja. Berapa import kedelai? Berapa import kacang hijau dari Afrika, dari Vietnam, dari Myanmar itu? Kacang hitam untuk toge. Dan lain-lain. Selalu ada setiap tahunnya. Itu kan ditanam aja hidup. Nah, ini saran. Itu kondisi seksual. Sarannya begini. 1. BRIN serap, tindak lanjuti pihak-pihak pejabat yang mengklaim panen melebihi 6 ton. Bahkan ada yang sampai 18 ton. Kejar itu. Dia kan punya cara tuh. Benihnya ini, pupuknya ini katanya. Sudah membuat terobosan sendiri, memproduksi benih sendiri. Ya, buktikan dan kembangkan jika benar. Nah, namun jika hanya cari popularitas dan hoax, itu diingatkan. Ya artinya kan tahu BRIN untuk membuat varietas baru itu tidak gampang. Kalau mereka tiba-tiba orang-orang, mohon maaf nih yang bukan profesional, wah ini institusi kami bisa membuat benih padi. Aduh, kapan lo riset gitu? Kapan melakukan pemuliaan? Nah gitu. Nggak tahu deh cara apa. Yang kedua, ini saran ya yang kedua. Pemerintah itu baiknya keliling-keliling dunia deh. Cari varietas unggul di sana. Beli aja sedikit, kembangkan di Indonesia. Rasanya untuk riset menemukan varietas unggul baru itu terlalu lama waktunya. Yang ketiga, begitu juga pupuk.
Jajaki pupuk itu dari negara penghasil tanaman yang bagus. Beli sedikit, lakukan job mix buat di Indonesia. Daripada mikir ngeriset ya udah kita ambil orang kita itu duplikasi di sini. Nah, yang keempat, pihak manapun yang mengklaim memiliki benih dan pupuk King Super Top itu didatangi ya tadi, diuji coba, dirilis, baru produksi massal. Yang kelima, saran saya revisi, evaluasi kebijakan introduksi atau pemasukan benih dari luar. Harusnya jangan dipersulit. Untuk mendapatkan benih unggul itu susah, perlu waktu lama, perlu biaya lama. Tidakkah lebih mudah menggunakan benih luar saja? Kalau bagus kita tanam, mereka yang mikir, mereka capek-capek, kita dapatkan hasilnya. Tidak boleh ego. Nah, dalam hal ini BRIN itu jangan terlalu ego. Mengalah demi Indonesia. Artinya kalau di lembaga riset, orang kampung bisa menemukan sesuatu yang produktif lebih baik, ya sudahlah, terima. Jangan bilang, oh ini tidak terbukti, akhirnya kan kacau. Nah, gitu. Nah, saya pikir demikian, mudah-mudahan ada baiknya untuk Indonesia. Terima kasih.